Sahabat Firman Domini yang terkasih, sebelum kita menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas duniawi kita, sebagai orang beriman, marilah kita terlebih dahulu menimba inspirasi dari sabda Allah, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai pegangan hidup dalam menghadapi persoalan-persoalan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil. Saya yakin penilaian sepintas terhadap perikop Injil tersebut sedikit menyeramkan. Bagaimana bisa Yesus yang adalah penyelamat sendiri datang membawa misan? Atau barangkali Yesus sendiri menghendaki adanya pertentangan antara sesama manusia. Seperti yang tertulis pada ayat 53. Mereka akan saling bertentang, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Para saudara dan saudariku, pada hakikatnya Yesus tidak menginginkan manusia untuk tinggal dalam pertentangan atau tinggal dalam konflik. Kehadiran Yesus membawa revolusi kasih. Kita bisa temukan hal-hal semacam ini dalam perikop-perikop lain. Misalnya Yesus yang berdialog dengan orang Samaria, atau maupun Yesus yang menyembuhkan orang kusta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kacamata orang Yahudi, orang Samaria adalah orang kafir, dan mereka menganggap orang Samaria adalah musuh. Dialog Yesus dan wanita bisa membuktikan bahwa Yesus sendiri tidak ingin adanya pertentangan atau sekat antara orang Israel dan orang Samaria. Yang boleh kita pahami dari narasi Injil tersebut, bahwa Yesus mau mengingatkan kita sebagai orang Kristiani sejati, kita harus siap dibenci. Dan hal ini sendiri sudah dibuktikan Yesus dari kelahiran sampai peristiwa salib. Begitu banyak penolakan yang dialami Yesus. Penolakan ini datang dari orang-orang yang memiliki status quo, seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan juga sampai masyarakat biasa. Akan tetapi, tidak sedikit juga orang-orang yang kagum dan mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam perjalanan iman Kristiani, kita sudah banyak mendengar kisah para martir yang dibunuh karena mempertahankan iman mereka yang sejati. Dari cerita ini, makna yang boleh kita petik yakni sikap kesetiaan mereka kepada Yesus. Mereka berani mempertahankan karena mereka yang yakin dan percaya bahwa pada akhirnya mereka akan diselamatkan oleh Yesus sendiri. Sebagai
orang Kristiani sejati, kita tentu meneladani sikap Yesus dan juga para martir. Sebagaimana kita harus siap dibenci oleh banyak orang, akan tetapi akhir dari semua cerita, kita yakin dan percaya bahwa Yesus menjanjikan keselamatan abadi bagi kita. Semoga Tuhan memberkati.